Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah. Are you ready for study today? Ya, harus ready ya teman-teman ya. Sebelum kita ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah dulu bersama-sama supaya apa yang nanti Bunda sampaikan bisa teman-teman serap dengan baik ilmunya ya. Apalagi hari ini kita akan mempelajari mengenai artikel, menulis pengalaman, dan juga membandingkan dua pecahan. Nah, melihat tugas teman-teman, kemarin masih ada yang masih ada yang lupa atau masih ada yang belum paham. Nah, kita ulang lagi ya teman-teman ya. Semoga hari ini teman-teman semuanya sudah paham mengenai membandingkan dua pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, apakah masih ingat cara membandingkan pecahan? Sebelum ke materi berikutnya, kita akan mengulang kembali nih tentang pecahan. Nah, membandingkan pecahan dengan menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Yang pertama, kita akan membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, dan yang kedua dengan penyebut yang berbeda. Terlebih dahulu, Bunda dan Ustadz, guru mengingatkan teman-teman nih mengenai tanda-tanda yang akan kita gunakan. 1. Tanda yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara yang paling mudah adalah menarik garis lurus dari atas ke bawah. Ini nanti kita tarik garis lurus ke sini, maka menjadi huruf K yang membacanya menjadi lebih kecil. K kecil. Tada! Sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya, tuh K. Kita tambahin aja garis lurus K. Jadi lebih kecil. Lalu tanda seperti ini. Yang kedua nih. Caranya sama, menarik garis lurus dari atas ke bawah. Nah, maka akan menjadi huruf B. Dan membacanya lebih besar. Tada! Nah, ini ya teman-teman ya, tandanya B. Tuh. Yang ketiga, adapun tanda sama dengan, disebut sama dengan, digunakan jika pembilang dan penyebutnya itu sama. Itu ya teman-teman ya, jadi dua pecahan yang nilainya sama berarti dia kita kasih tanda sama dengan. Oke. Nah, ini teman-teman. Pecahan yang berpenyebut sama. 1/3, 2/3. Kira-kira besaran siapa ya teman-teman? Apakah 1/3 lebih kecil atau 1/3 lebih besar daripada 2/3? Caranya kita langsung lihat pembilangnya. Pembilang pertama itu 1. Pembilang yang kedua itu 2. Maka kita bandingkan 1 sama 2. 1 itu lebih apa dari 2? Tada! Ternyata lebih kecil, maka tandanya adalah, nah ini. Jadi kalau penyebutnya sama, teman-teman fokus di pembilangnya saja. Sekarang 3/8 dengan 1/8 itu kira-kira lebih besar apa lebih kecil ya? Nah, sama kayak tadi ya teman-teman ya. Kita bandingkan nih, 3 sama 1 itu besaran siapa? Ternyata 3 itu lebih besar dari 1. Ya sudah, berarti tandanya lebih besar. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Jadi, Bunda ulangi lagi, kalau penyebutnya sama, teman-teman tinggal memahami yang atasnya saja. Tinggal membandingkan yang atasnya saja. Nah, sekarang penyebut berbeda. 2/7 dengan 2/4. Ini kan penyebutnya beda nih teman-teman nih. Gak bisa kita langsung lihat atasnya sama-sama 2. Nah, ini harus dikali silang ya teman-teman ya. Nah, pertama 2 dikali 4 teman-teman. 2 kali 4 itu berapa? 2 kali 4 hasilnya 8. Maka di kiri itu 8 nih. Di sini nih, di kiri 8. Terus 2 kali 7. 2 kali 7 hasilnya 14. Berarti di kanan itu 14.
Lalu kita bandingkan, 8 sama 14 itu lebih apa? Ternyata 8 lebih kecil daripada 14. Gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, 5 per 5, titik-titik 2 per 4. Kita kali silang lagi nih teman-teman. 5 dikali 4, kali silang itu dari atas ke bawah ya teman-teman ya, bukan dari bawah ke bawah. Dari atas ke bawah dikali silang. 5 kali 4, 20. Berarti di kiri ini 20. Terus 2 kali 5, 10. Berarti di kanan 10. Jadi 20 sama 10 itu lebih apa teman-teman? Ternyata 20 lebih besar daripada 10. Maka tandanya ini ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman, bagaimana keadaan cuaca di rumah hari ini? Kalau di rumah Bunda tadi pagi-pagi hujan. Wah, enak sekali itu jika tidur. Tapi kan kita harus belajar ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh, kita harus belajar. Nah, bagaimana perasaan teman-teman dengan cuaca hari ini? Kayaknya sejuk ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman jaga kesehatan, terus juga jangan lupa makan ya teman-teman ya, supaya stamina-nya lebih kuat. Untuk mengetahui jawabannya, teman-teman bisa melihat secara langsung keluar ya teman-teman ya. Kita lihat nih di luar itu cuacanya berawan, mendung, hujan atau cerah ya. Tapi kalau di rumah Bunda sih mendung. Nah, bisa juga teman-teman lihat di televisi, di radio, atau di artikel. Nah, hari ini kita mau membahas nih. Apakah teman-teman tahu apa itu artikel? Nah, artikel adalah karangan secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk diinformasikan di media online atau internet maupun cetak. Nah, melalui koran, majalah, dan lain-lain yang bertujuan menyampaikan ide-ide dan berita yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Nah, jadi artikel itu suka kita temukan teman-teman di koran, di majalah ya. Nah, biasanya isinya bisa berita ya, itu atau ide-ide. Nah, apakah teman-teman sudah paham? Nah, supaya teman-teman lebih paham, silakan teman-teman buka buku tematik halaman 88 mengenai artikel 1 tentang pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Nah, itu teman-teman silahkan dibuka ya, lalu dibaca, oke? Nah, setelah teman-teman membaca, informasi apa saja nih yang teman-teman dapatkan? Tentunya banyak, namun ada kekurangan dan kelebihannya. Di antaranya, kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Udara sejuk dapat membuat kita tidur nyenyak. Udara panas bisa membuat kita berkeringat. Hujan terkadang membuat sebagian orang alergi gatal dan lain-lain. Siapa nih yang alergi gatal kalau lagi hujan atau bersin-bersin? Nah, hujan terkadang membuat hati senang karena kita bisa bermain hujan-hujanan. Namun, terkadang juga bisa mengakibatkan banjir teman-teman ya, dan lain-lain. Setelah membaca artikel tadi, apakah teman-teman mempunyai pengalaman yang menyenangkan saat cuaca hujan? Nah, tentunya pengalaman teman-teman pasti berbeda-beda ya. Kalau pengalaman Bunda Asih nih, Bunda pernah bermain hujan-hujanan sambil naik motor. Atau ada yang punya pengalaman waktu diantar ayahnya atau bundanya ke sekolah pakai jas hujan, terus di motor, terus bilang, ayah ini udah sampai mana ayah? Nah, atau kita ngintip dikit-dikit dari itu nggak buka jas hujannya. Kalau menggunakan motor ya, kalau menggunakan mobil kan terlindungi dari hujan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, supaya teman-teman lebih paham, kita latihan ya. Nah, nomor 1, membandingkan dua pecahan dalam buku tematik halaman 116, nomor 1 sampai 10. Nomor 1 itu menggunakan cara ya. Nah, caranya itu yang tadi dikali silang, berapa kali berapa, terus ditaruh tuh di atasnya. Terus berapa kali berapa, lalu ditaruh lagi di atasnya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya.
Karena supaya Bunda tahu nih teman-teman sudah paham atau belum. Seperti itu. Nomor 2, mencari artikel tentang teknologi dan cuaca, masing-masing 2 artikel ya teman-teman. Teknologi 2, cuaca 2. Lalu teman-teman gunting tuh. Lalu ditempel di kertas HVS dan diberi hiasan. Oke teman-teman? Jadi nanti kertas HVS-nya mungkin kalau artikelnya panjang ada 4 kertas boleh. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, menuliskan 2 pengalaman menyenangkan saat musim hujan. Oke, baik. Jika teman-teman masih belum paham, silahkan WhatsApp Bunda dan tanyakan sampai teman-teman paham. Karena ketika kita malu bertanya, kita akan sesat di jalan teman-teman. Jangan sampai teman-teman sesat nih di jalan. Kalau misalkan teman-teman sesat, nanti teman-teman nggak nyampe-nyampe jadinya gitu ya. Oke, baik teman-teman. Sekian dari Bunda, pastikan tuntas pada waktunya ya teman-teman. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. See you di Recalling.